Ada waktu infrastruktur itu. vital. Enggak. Teman ini. Enggak. Nah, inilah aduh kamu kayak jadi ini gini. Teman itu terlalu fokus kepada permasalahan waktu itu. Permasalahan ini harusnya ini hidup, harusnya mesin itu di situ, harusnya itu. Sehingga mereka tidak ada yang sadar bahwa pada malam hari itu gitu dengan adanya 2 dirjen yang datang ke Abji sampai jam setengah 1, jam 1 pagi ya, dari jam 8 malam atau jam 9 malam itu, bahwa kita itu menghadapi satu ancaman, yaitu ancaman hukum yang cukup serius gitu. Artinya siapapun mau kubu manapun pelaku itu akan masuk ke jerat hukum pidana itu. Dan nggak ada memang nggak ada yang tahu karena saya sendiri nggak memberitahukan orang lain. Jadi waktu didatangi oleh kepolisian, polisi waktu itu datang ke kantor Abji di ruangan rapat, 2 dirjen lagi rapat sama pengurus Abji yang ada. Terus di lantai yang berbeda kubu yang satunya lagi juga rapat. Nah satu-satunya memang kebetulan cuma saya sendiri di ruang resepsionis itu. Dan saya nggak ikut rapat karena saya dianggap sebagai bendahara, tidak tahu soal teknis, jadi suruh duduk di luar. Nah pas lagi duduk di luar itu kemudian dari pihak kepolisian datang kemudian menjelaskan sanksi-sanksi apa. Terus kemudian ini yang memberikan pengaduan kepada kepolisian adalah bukan hanya dari pihak pengurus Abji, nggak taunya dari kementerian itu sendiri. Makanya berarti yang di apa? Yang lebih memberatkan adalah laporan dari kementerian bukan dari Itu kementerian. lapornya langsung ke presiden ya? Ya waktu itu langsung ke presiden. Jadi menteri lapor ke presiden, presiden kemudian memerintahkan mungkin waktu itu Kapolrinya untuk mencari tahu kenapa ini bisa menghadapi masalah seperti ini pas di 17 Agustus pula lagi. Waduh. Hari kemerdekaan. Jadi lagi perayaan itu siang hari itu ada perayaan 17 Agustusan. Makanya sampai ke subversi ya. Iya, maksudnya sampai iya genting banget. Nah, di situ kemudian waktu saya jadi ketum, langkah pertamanya karena diberitahu di panggilan itu diberitahu bahwa surat yang diberikan ke saya waktu itu berlaku untuk 10 tahun. Surat itu dari mana, Mbak? Dari kepolisian itu, tapi nggak tahu, aku lupa bener ya, kata-kata persisnya loh ya. Tapi waktu itu saya diberikan, dia bilang dalam 10 tahun. Jadi ini matinya baru 10 tahun. Dan itu surat itu ya, dari polisi atas laporan pemerintah ya, Iya. bukan dari perorangan ya. Bukan dari Abji, bukan. Bukan Jadi dari- teman-teman mikir malam itu waktu polisi datang udah bawa malam itu genting kok ada mobil tahanan segala. Udah siap, udah malam itu tuh di parkiran Abji itu. Oh, udah aku inget bener. Pokoknya malam itu tegang banget, tapi yang rapat itu nggak ada yang tegang, nggak mikir gitu apa yang dilihat di luar itu yang terjadi itu mereka nggak lihat gitu. Kan nggak ada yang tahu ya. Meeting. Karena mereka cuma sibuk aja meeting sendiri. Nah di situ waktu diberitahukan, jadi dalam 10 tahun kalaupun ada temuan baru yang kemudian kementeriannya yang lapor, maka surat itu akan efektif agar orang-orang yang ada disebutin di dalam surat itu nama-namanya ada. Jadi nama-namanya Udah lewat ya, udah 10 tahun. Nah itu 10 tahun persis lewat. Jadi selama 10 tahun surat itu saya simpan, itu 10 tahun surat itu saya nggak beritahukan satu orang pun. Dibingkai nggak, Mbak? Enggak. Jadi disimpan, bener-bener disimpan karena pikirku aku nggak percaya satu orang pun dari temen. Karena aku takut kalau aku sendiri bicara ke orang satu ini akan punya beban tahunan, dia pasti berat juga. Jadi aku nggak bicara ke Tapi udah siapapun. lewat sekarang boleh dong ya? Oh iya udah, Ya, nanti suratnya aja udah aku Abji berikan ke salah satu. Kalau Abji punya rencana bikin museum, Iya. itu taruh di front. For depan ya. Ironisnya nih harus tanya kepada yang penerima surat berikutnya. Jadi penerima surat berikutnya saya serahkan. Jadi gini, pada akhirnya tahun 2015, jadi persis 10 tahun 2016, 10 tahun setelah kejadian itu, bener nggak pengurus barunya Jamal? 2016. Iya 2015, Jamal, persis 10 tahun. Baru kemudian saya panggil minta tolong Mas Wahyu Prawoto karena dia yang dituakan di Abji. Kemudian saya baru panggil, saya bilang Mas Wahyu, ini siapapun yang jadi ketum yang berikutnya
pasti udah aman, tidak ada lagi, jadi nggak akan ada gejolak. Kemudian surat itu saya berikan ke Mas Wahyu, aku bilang Mas Wahyu tolong ini surat sejarah nih 10 tahun yang saya simpen gitu, dan ini sebentar lagi udah nggak berlaku karena udah akan kadaluarsa dalam waktu Wah, 10 saya tahun. salah dulu ya jadi bendahara ya. Iya. Kenapa Waktu emangnya? itu lah kan ada surat ya, bisa-bisa saya dipanggil juga dong waktu itu. Enggak, tapi kita semua diem, nggak ada yang tahu. Pelajarannya. Kalau orang kenapa jangan nongkrong di resepsionis? Iya, perempuan pula lagi. Abdi kan isinya laki semua. Begitu ada satu perempuan gitu. Terus nongkrong di resepsionis. Iya. Untuk surat tolong disampaikan kepada Pak Dirjen, 2 dirjen dalam. Karena malam itu ditunggu keputusan 2 dirjen. Jadi mau diapain gitu ya, mau oh, kemana? jadi surat itu harus ditandatanganin. Harus ditandatangani oleh Pak Dirjen waktu itu. 2 dirjen karena laporannya ada laporan dari kementerian. Jadi surat itu sampai nggak kepada 2 dirjen tersebut? Enggak kan aku pegang Oh, sama 10 dipegang. itu. Jadi Iya. dirjennya nggak tahu kalau ada surat itu, polisinya juga nggak nyari-nyari suratnya lagi. Enggak cari. Kalau polisinya ngerasa kalau 2 dirjen itu nggak ngirim balik ya dianggap Iya. nggak ada masalah. Iya, karena waktu itu juga waktu itu aku sih sempat bilang bahwa ini belum bisa ditantangani karena Bapak Dirjen di dalam masih rapat gitu. Jadi nanti hasil rapatnya ini nanti biar dari pihak kementerian aja nanti yang akan berikan kepada kepolisian. Gitu. Tapi akhirnya 2 Pak Dirjen tadi, Bapak Dirjen ya kalau salah. Ada ibunya juga nggak? Nggak ada, kan Bapak Berarti Pak dengan- Basuki sama Pak Cahyana. Pak Suwiro Cahyana dengan pengurus solve juga gitu ya. Enggak, kan nggak Enggak. sampai bertahun-tahun. Munaslup. Itu kan mati tetap berbulan-bulan kemudian baru. Enggak berbulan-bulan kemudian sebenarnya gini. Jadi itu mati. Cuman beda Mati 3 hari, 17 4 minggu. Agustus ya. 18 Agustus udah nyala itu lagi. IEX sudah nyala. Udah nyala lagi. Ya, Karena- yang darurat di lantai 11 ya. Ya, lantai Iya. 11 ditaruh di ruang meeting, iya. iya. Nah, dalam waktu itu juga, dalam waktu 3 bulan gitu, kemudian Abdi pengurus Abdi yang baru bikin IEX baru di lantai dasar. Jadi Itu kita maksud ngambil saya tadi yang mau saya tanya. Belum sebelum itu, Jadi, sebelum jadi kejadian. yang berbulan-bulan itu Yang di bawah. itu kan yang di bawah. Iya. Iya. Memang dalam beberapa hari itu sudah Pulih. up lagi karena pakai yang darurat yang di lantai 11 itu. Betul, Di betul. Tapi bekas kan- ruang meeting ya. Ya itu kan tapi itu pada waktu itu AS yang advertise di situ sangat sedikit. Betul. sebenarnya. Belum, karena koneksi belum. Karena terbatas. Nggak, Karena kan limited harus nggak? narik kabel apa segala macam Dari- itu bayar Dan lagi. itu belum, enggak, bukan itu. Jadi Gimana gimana? efek Ini- dari ini yang gestar nih gestar. Iya. Karena aku punya 2 kaki waktu itu. Ah, Oh, iya. office boy dia, aku inget banget dia. Saya tuh. Berapa Kakinya emangnya kakinya? Dulu 2 kakinya, sekarang berapa? Kalau kaki 5 di luar. Jadi waktu itu isunya adalah kalau based on surat itu ada asumsi ya, kalau ada kabel nyolok dua-duanya itu dianggap itu kejahatan itu. Jadi Iya. nggak boleh. Oh. Jadi nggak boleh. Jadi mereka terpisah. Jadi setiap nyolok asumsinya yang punya data center itu merupakan suatu kejahatan gitu. Jadi membuat interkoneksi adalah suatu kejahatan. Jadi terpaksa tidak boleh menggabungkan lagi gitu. Maka lahirlah itu dia. Ini action yang baru. versi gestar dari office sebelah gitu ya. Office sebelah ya. Office Tapi sebelah. sebenarnya Office boy. Office sebelah. persepsi itu Office agak sebelah. salah. Agak salah betul. Sebenarnya karena yang nah ini lucu nih. Karena dilaporkan yang sepahamannya yang punya Bener. data center itu dilaporkan begigitu. Mungkin ada kejadian Bener. yang belum diceritain lagi coba. Enggak, tapi benar gini. Jadi waktu Enggak, dua-duanya cari lapor sebenarnya. Iya, tapi nah, yang ditanggapi adalah laporan yang mana, yang ditakuti yang sebenarnya yang intinya bukan laporan itu sebenarnya. Dua-duanya nggak ditanggepin sebenarnya. Enggak. Karena laporan yang berlaku Iya. itu Laporan laporan yang yang ke dari kementerian. kementerian. Tapi total dia ada menanggapi Berarti ada orang 3 yang laporan. laporan. Iya. Ya, dia menanggapi yang laporan yang salah. Iya, betul. Jadi di waktu di kepolisian itu sih 2 pihak diberitahu bahwa masalah ini akan terbuka selama 10 tahun. Ya. Jadi mereka diberitahu bahwa kamu 10 tahun nggak boleh sampai ada aduan baru gitu. Jadi mereka saling menjaga. dengan melakukan interpretasi apa yang Masing-masing. boleh masing-masing apa yang bisa dilakukan gitu. Padahal gitu yang membuat salah telak itu adalah pada saat polisi masuk terus melihat sendiri di lantai yang 7 itu keadaan
Kabelnya masih ada. Kabel masih ada, perangkat tersandera. Terus salah satu dari mereka itu pegang kabel sampai difoto polisi. Itu sambil megangin kabelnya. Nih loh putusnya tuh ini gitu. Ditunjukin gitu. Dan Nah. kalau nggak salah polisi nggak boleh masuk kalau nggak salah ya. Oh masuk waktu Masuk itu, ya? karena Oke. aku mendampingi kok waktu Oh, oke. itu. Masuk. Jadi masuk terus waktu mereka, karena aku dipaksa mendampingin. Jadi nggak bisa nggak itu harus Ya kita turun. nggak bisa menolak lah. Nggak bisa. Jadi aku ikut turun sama dia, terus polisi kemudian foto. Nah, salah satu di antara itu suruh mana kabelnya yang putus gitu. Terus ada yang pegang kabelnya ditunjukin gini. Dalam hatiku mestinya dia bilang pura-pura nggak tahu ya, atau yang mana ya kita masih selidiki. Enggak. Bisa tertuduh. Terus langsung ditanya, yang motong kabel siapa gitu? Ya kita yang potong. Nah. Bangga pula. Oh iya waktu Karena itu. nganggapnya ini dia nanggepin laporan dia. Iya, laporan Padahal dia. itu sebenarnya laporan lain. Laporan Iya. lain, benar ketika laporan. Jadi betul. jadi emang waktu itu rancu, dan saya juga nggak meluruskan gitu karena buat aku nanti jadi panjang, jadi ribut, jadi nggak selesai gitu. Jadi prosesnya setelah itu, Jadi itu masalah hukumnya ya. Itu. gitu ya. Terus Nah, tapi kemudian sebenarnya Hah? bersyukurnya adalah dengan itu maka kemudian ada tercipta alternatif Ya. infrastruktur yang dibangun oleh Abji, ABJ menjadi pengurus, IX ya. ABJ. Ya dua kubu itulah tetap. Iya. Which is 3 bulan ya setelah 3 bulan ya. kepemimpinan Mbak Evi. Jadi 3 bulan, emang target 3 bulan harus nyala sih. Oh. Soalnya saya waktu itu khawatir bahwa surat yang ini bisa nanti ada aduan Ditanyain, baru atau atau ditanyain, kementerian iya. nggak puas. Ternyata ini masalah nggak selesai, nanti diaduin. Jadi buat aku harus selesai. Tapi Mbak Evi itu di bawah ya. Di lantai dasar. Lantai dasar ya. Kok mewah banget ya, gede banget. Kalau kemarin malah kecil gitu. Duitnya dari mana? Kayaknya duit taksi Alatnya nggak Oh iya ada nggak di tahu mana. deh ya. Alatnya? Terus alatnya dari mana gitu? Alatnya dari mana? Oh iya. Duitnya dari mana? Alatnya Hari dari itu mana? dulu gitu. main Lah, Kripto, enggak, main waktu berjalan aja masih kubunya 2 bersatu aja kecil gitu. Oh. Ini cuma separuh kubunya tapi gede gitu. Tapi canggih kan? Canggih 3 bulan bikin data center. Nah, ya, gimana? Tiba-tiba ada aja. Ya enggak lah, aku hanya bisa nyebutkan bahwa itu semua karena kebersamaan kita semua. Wah itu merendah tuh. Iya. Harus detailkan itu. Kitanya itu siapa? Orang jauh nyombongnya. Iya. Jangan Orang jauh. bilang pada periode itu pertama kalinya Saya. kas itu surplus. Iya. Oh, Dari mana? Hamba Allah gitu. Hah? Tuh itu informasi A1 itu. Iya, tapi kan ada sumber dananya dong. dari Lah mana. ya itu makanya kan Jadi- mampu membuat Data center. sesuatu yang selama Iya. bertahun-tahun abu-abu menjadi iya. positif. Ya udah. Pokoknya yang penting kan 3 bulan itu langsung IX ada gitu. Terus kemudian targetnya adalah Abji. Nih pada saat ambil alih itu Abji tuh punya banyak masalah memang pada tahun yang sama itu. Jadi salah satu masalahnya ya tadi itu masalah nggak punya duit. Kemudian kedua masalah dari orang-orang yang sponsor itu gara-gara itu kemudian mempertanyakan perangkat-perangkat mereka. Jadi mereka kemudian datang melihat perangkat yang nggak ada di Abji tapi di lantai yang berbeda, terus mereka ada yang perangkat itu. Nah keluarlah kemudian surat tagihan, surat somasi untuk ke Abji bahwa perangkat-perangkat hibah mereka itu tidak dipergunakan semestinya, dan itu akhirnya urusannya sampai ke Amerika itu waktu Bentar, Mbak. itu. Jadi begitu ini kejadiannya begitu pas pindah ke lantai 1 ya kan, yang merasakan mempunyai alat-alat itu kok nggak ada di situ judul-judulnya ya. Iya. Ya, yang selama ini dia ngeliat ada karena di lantai 7. Iya. Ya. Alat itu kan sumbangan. Sumbangan harusnya ikut ke lantai 7, lantai 1. Betul, dan Iya. itu jadi permasalahannya malah akhirnya jadi besar karena itu kemudian kita disomasi. Kita disomasi dari negara-negara lain gitu. Akhirnya ditagih ya invoice. Akhirnya ditagih, jadi dengan sangat-sangat terpaksa ya Abji menyelesaikan Oh, caranya. Berarti kena double extortion ya. Nah, masih ada satu lagi. Invoice-nya ditagih, barangnya nggak dapat. Ada satu lagi persoalan yang terkait dengan kerjasama dengan Kalau lebih tahu organisasi. ntar dia ceritanya dia yang tahu. Iya, ini introduksinya supaya Oh, nanti iya. jelasin Oh, iya. sama Pak Evi. iya, benar. Karena ada kerjasama dengan organisasi lain yang itu juga nyangkut. Yang organisasi itu akhirnya jadi organisasi yang sebelah itu. Organda. Bukan, organisasi yang satunya yang nanti mungkin Nah, diceritain itu. juga. Itu ada utang pajak yang harus Iya, diselesaikan. saya udah tahu, Betul, saya tahu itu. betul. Yang BH kan istilahnya. Hah? BH
BH kan inisialnya. Iya, betul. Bapak CTO-nya? Makanya itu dari tadi mancing-mancing supaya keluar nama nggak keluar namanya. Iya kan, itu melindungi Padahal sesama sebenarnya sesama. kita nunggu itu keluar supaya kita ada alasan. Iya, oh datang. Ya udah cari sendiri lah. Ini kan narasumber gue Star ini kan Dia pelaku loh, dia pelaku saat ini itu. nafsu mau datengin narasumbernya itu. Oh iya, datengin aja, datengin dikonfrontasi itu. Mereka berjasa. Jadi gini loh. Iya, nggak dibilang ini nggak berjasa kok. Iya. Kita bilang ini kan dinamika. Gitu. Itu Berjasa dalam membuatnya jadi lebih banyak. Ini sebenarnya gini. Saya ngeliatnya gini. Dulu ya ketika internet itu belum segenting sekarang Iya, ya posisinya. iya. Udah genting dong. Presiden itu turun. Iya, dengan surat Waktu itu gede. penting buat kita. Yang maksudnya gini loh. Dulu itu aja sudah dianggap sebagai gangguan yang besar sehingga presiden yang harus turun tangan Iya. menanyakan ya. Iya. Lah sekarang Iya. dengan kejadian sekarang kita belum dengar nih ada reaksi dari presidennya. Udah dari DPR Mas, lebih tinggi. Ya DPR, DPR kan udah. manggil itu udah panggil Ya, dirjen sama sebenarnya sih, menteri. Ya, Enggak, kan like begini. Kalau korporasi ya, yang negur menteri. ya. Kalau menteri yang negur Korporasi. Bukan korporasi, koperasi. Ya oke. Tapi udah di DPR ya sekarang ya. Udah Udah. malam ini. Udah nggak apa-apa, itu kita lewatin dulu. Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah selama ketum Ketum ya. itu mereka Babak melalui belur deh. revolusi apa aja kan? Apa saja, Revolusinya apa aja ya? Iya, selama- Itu babak belur bener ini itu. banyak, Ya, Yang tapi paling banyak penting- tapi banyak ceritanya yang di shortcut. Iya bener tadi. Oh, Harus dipancing dulu baru keluar ya. periodenya dulu. Oh, Evi berapa periode? satu. Satu periode. Cukup Iya. lah. 3 tahun itu ya. Cukup. 2000. Satu 2000. tahun, satu periode Jadi aja kayak gitu. ada lagunya tuh 2009. cukup sekali. Oke. Nggak, yang saya mau tanya itu Mbak, akibat dari dinamika itu tadi, maka kemudian bagaimana itu ceritanya supaya ceritanya sehingga itu terhubung dengan permasalahan yang sampai membentuk organisasi yang lain. Oh, Enggak, tadi itu dulu pajak dulu. Oh, pajak dulu. Ya, Tadi itu kan tadi- mulainya dari pajak itu. Tadi kan lagi nyebutin begitu pindah ke satu ternyata datanglah invoice. Itu betul. kenapa ceritanya? jadi gini, jadi waktu periode yang sebelumnya itu, nah saya harus mengakui sebagai bendahara saya salah. Artinya yang saya periksa di ABJI dan dirapikan dan segala macam itu adalah dana-dana yang betul-betul masuk ke rekening ABJI di bank. Oke. Nggak salah berarti. Nah. Yang diolah adalah haknya. Nah yang saya zaman itu dulu ingat lah kita bicara nih tahun-tahun awal 2000-an itu jadi belum ada m-banking, belum ada apa. Iya. Jadi orang itu bayar sesuatu itu langsung ke mejanya ABJI. Jadi datang bawa cash, terus setor, siapapun yang ada di depan ABJI itu jadi menerima cashnya itu. Nah, salah satu cash yang diterima itu adalah cash yang gunanya adalah untuk nama domain. Dulu nama domain itu dikelola bersama. Iya, iya. Ada pihak ABJI, terus dikelola juga oleh pihak satu yang mau sebut nama ya Budi Raharjo. Yang itu dulu Mbak. Yang mana yang maunya? Invoice dulu alat-alat perangkat itu. Kejadian belum selesai tadi. Nggak terima. Ini ada hubungan sama dia nih. Itu skip. Saya ada hubungannya Itu sama skip dia, itu, skip masukannya. itu, skip itu, skip dulu itu. Biar itu Oke. dong. Timelinenya oke. kayak Marvel itu dong. Iya, Ya iya, dulu iya, yang iya. di lantai dasar masang rak dia. Oh, Itu iya, korban iya. Pak WP Oke. soal. Dia. Di antara Ngebaut Pak WP. doang bangga. Enggak, ya dia enggak cuma ngebaut. Ngangkat Ngurusin Dia pasang tenda kabel. di dari floor kita resin jadi race floor. Oh gitu nariknya dari luar gedung Betul, lagi, dari luar betul. gedung kemudian masuk Ya oke gitu. lah kita diceritain dulu deh kamu. Iya dong, harus dong. Nah bosnya mau ceritanya yang mana tuh coba? Itu yang tadi Ya, invoice yang hibah-hibah itu dulu kan belum. Iya. Problem itu. Jadi- Sebelum yang kalau yang domain kan Benar. long shot, long story itu. Nah ya itu ya. Jadi gini, jadi waktu itu jadi mereka tuh ABJI tuh harus beli jadinya. Gitu karena harus tanggung jawab terhadap barang-barang yang dihibahkan dan ternyata
kita itu kan menerima. Nah, jadi sekarang gini, karena statusnya menjadi status beli, maka diterbitkanlah pajak, faktur Ya, pajak ya. oleh yang menerbitkan, oleh yang memberikan hibah itu, gitu. Sama mereka gitu, yang porsinya mereka itu udah disetor ke perpajakan. Kita nggak menyetor apa-apa, kita nggak memberikan laporan, nggak berikan, karena di kita tuh kita merasa kita nggak pernah terima gitu. Karena barangnya juga nggak tahu. Barangnya nggak Nggak ada. Terus siapa yang terima kira-kira Mbak? Aduh. Nah itu gua nggak tahu dah. Gini Oh, gini. iya, 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 ya, iya, iya. Intinya ya kita ini kan udah lewat ya, nggak boleh nyalain ya. Ya udah Barangnya catat. juga udah rongsok itu. Ya udah. Kang Diri catat dulu aja narsum berikutnya lah. Iya. Kayaknya nggak mau ngaku juga dia. Iyalah masa ngomongnya iya. Ya, Kan. tapi balik ke ini aja dulu. Waktu itu jadi beban 2 kali dong ya. Artinya ada beban pajaknya. Gini, beban pertama, oke ya, beban pertama waktu jadi ketum itu, Abji itu punya hutang di mana-mana gitu ya, bolong 300 juta. Ya. Ya 300 juta tuh untuk macem-macem lah gitu ya. Salah satunya barang-barang hibah yang nggak ada Ya. itu. Terus yang kedua, kita mendapatkan banyak somasi terhadap penggunaan barang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang barangnya juga nggak tahu di mana. Barangnya nggak tahu Ulang di terus lagi. Iya, biarin aja. Nah, terus Sakit gara-gara hatiku. Dendam bang. gara-gara barang itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah setoran-setoran pajak yang udah dilakukan oleh pihak yang di sana, Iya. pihak yang memberi hibah, di mana kita akhirnya salah karena kita nggak pernah melakukan pelaporan pajak terhadap barang-barang yang kita terima. Jadi itu dianggap income. Kita kita mendapat pendapatan baru. Yang pendapatan baru itu nggak pernah declare sama kita. Iya. Jadi itu urusan di situ. Dan yang keempat urusan adalah kalau IEX itu nggak berjalan, nggak hidup dalam waktu berapa ini, surat yang 10 tahun Efektif itu lagi. mereka yang ada namanya di dalam situ tuh pasti akan diangkut dan mereka akan Makasih. minta mereka Sampai sekarang. mereka akan minta konfirmasi langsung kepada 2 dirjen itu apakah orang-orang ini adalah pelakunya. Nah itu yang waktu itu kalau bisa kita hindari deh, jangan sampai IEX gak bisa jalan-jalan sehingga nama itu. Jadi nama ini lucu nih buat teman-teman nih sekarang nih, aku kasih tahu ya teman-teman yang merasa dirinya ngaduin temennya yang sana. Mulai. itu Ini baru namanya- bener statementnya. Aku tunggu-tunggu dari tadi tunggu nih. dulu. Oke. Oke, jadi kalau kubu A gitu mengadukan teman-teman yang sana gitu sama polisi, namanya dicatat. Ya. Si kubu B ngaduin kubu A, semua nama sama Dicatat polisi juga juga. catat. Di surat yang itu yang akhirnya diberikan, Dua-duanya dicatat. semua nama itu gabung jadi satu sebagai pelaku gitu, sebagai pelaku dari kejadian matinya Lingkaran IEX kecil itu. itu himpunan besar. Dan pada waktu itu sama polisi yang ditindaklanjuti kan bukan laporan A dan B, tapi kan laporan Bukan. kementerian. Nah, yang pihak A dan pihak B nggak tahu bahwa adanya laporan Ada kementerian. laporan Itu dari yang Bapak Presiden. ya sebenarnya yang lapor itu adalah menterinya. Oh, menterinya. Iya, jadi bukan Pak Presiden. Jadi Pak Presiden minta menteri untuk tangani ini gitu. Dirjen lah yang turun. Ya, Untuk Iya. ditangani, kemudian Iya. oleh menteri dilaporkan. Iya. Dirjen meeting untuk mengkonfirm. Iya, jadi 2 dirjen ini juga udah marah kepada semua, itu kan kita Jadi, semua nabi. Kesimpulannya kedua kawan-kawan kita ini nggak sadar bahwa mereka keduanya terancam gitu. Iya, dua-duanya. Tidak perlu saling lapor udah kok gitu ya. Tenang aja, kalian tidak perlu saling lapor. Dan dengan asumsi bahwa satu menjegal yang ini juga menjegal yang itu. Padahal bukan itu jadi problemnya. Bukan itu. Nama mereka semua masuk jadi satu. Itu yang aku pikir. Aku cuma cari lihat, oh nama Evi nggak ada gitu. Oh paling aman Aman. udah. Wah itu yang insiden nasional sekarang Pak Menterinya bakal ngelapor juga nggak? Ya, waduh, nggak tahu deh, nggak bisa baca deh. Oh, itu udah beda. Beda zaman ikon, udah beda ikon. zaman. Tapi balik lagi yang tadi belum Ya. dijelasin juga. Katanya udah dananya udah habis, udah utang semua. Iya. Kok bisa berdiri IEX-nya Nah, ya? itu juga ya lucu Ada ya. sumbangan Jalan nggak gimana atau ceritanya? siapa yang ini? Oke, gitu ya. Memang ada juga orang-orang yang berbaik hati gitu. Ya, kok kan sebut orang baik hati boleh dong ya. Jadi ada orang baik hati yang berikan sumbangan untuk Abji. Yang kedua, kita tuh hidupnya tuh di zamannya waktu aprikot.
Jadi ini di tahunnya saya ini 2007 ada perhelatan Abji besar yang namanya Apricot di Bali 2007. Nah, dari 2007 itu adalah kesempatan buat Abji waktu itu untuk nggalang sumbangan. Jadi Sponsor ya, Pak? sponsor. Jadi dari waktu itu dari terima kasih ya kepada PT Telkom, PT Indosat, PT XL, Dan PT waktu Dinet. itu smart Dan Dinet. enggak usah, itu kekecilan. Jadi kita itu guyup gitu ya bisnis segala, kita kumpul terus minta 5 juta, 10 juta segala macam, itu semuanya dikumpulin uangnya jadi satu. Terus kita itu dapat bridging fund itu cuman lewat sekilas lewat itu 50.000 dari Apricot dari Apinik waktu itu. Nah, 50.000 pertama itu oleh pengurus Abji saat itu kemudian dibelikan perangkat dulu, perangkatnya IX itu. Padahal gitu. sempat diributkan ya bridging fund itu ya. Iya, bridging fund itu. Sempat diributin loh padahal. Iya, karena kita hampir nggak dapet. Habis bom Bali hampir dibatalin gitu. Jadi Iya, kita berjuang untuk akhirnya bisa dapet gitu. Nah, dari itu pula dari ini terus kemudian kita Abji kemudian melakukan beberapa hal konsesi. Misalnya kayak tadi tuh kita bantu organisasi-organisasi lain gitu untuk bagaimana pengaturan perpajakan segala macam. Dari organisasi lain tuh kita dapat sumbangan gitu. Jadi itu semuanya sih dikumpul-kumpulin gitu supaya kita bisa hidup dan akhirnya juga hidup. Nah, In the end of the day surplus ya. At the end of the day kita surplus 1 sekian miliar deh. Di akhir masa kepengurusan. Masa kepengurusan, jadi dari Di bolong akhir dan masa masalah. derita tadi. Dari bolong dan segala macem. Tapi utang pajaknya masih ada waktu itu, Mbak. Ada karena nggak itu bisa ada selesai satu lagi total. cerita lagi tuh Mbak. Ya, yang mana? Yang domain baru. Kan pajak lagi itu juga. Pajak beban Abji. Iya, yang setelah aku kan. Masih Mbak. Yang masih aku yang mana ya? Domain. Oh iya, domain. Nah, Jadi kan tadi alat. iya itu kan domain. Jadi domain itu juga. Nah, nih tadi domain itu kan tadinya bagi hasil yang tadi Ya. aku bilang setoran-setoran itu. Nah, rupanya nih salahin aku Invoice-nya deh. kemana Nah, gitu. invoice itu nggak ada dan segala macam gitu. Ketahuan sama pajak bahwa penerimaan Abji itu sekian jumlahnya. Yang kasihan itu adalah nama domain itu dulu dipegang Sama Pak Budi oleh Rajo. Pak Budi Raharjo. Dia orang baik banget gitu. Dia kemudian yang kena kena masalah beban pajak. masalah pajak dia mau dimasukin mau kena hukuman badan kok. Dia udah dipanggil untuk kena hukuman badan. Itu gara-gara ya Abji itu enggak. Jadi Karena waktu itu pengelolaan nama Invoice. domain oleh Pak Budi. Invoice Tetapi dari keuangan Abji. itu dikelola oleh Abji. Abji. Tapi invoice keluarin nama Budi Raharjo yang Ya, keluar. ya. Ini juga keluar dia. Jadi dia memang jadi kena duluan karena si orang-orang yang beli domain itu lapor pajak. Iya. Oh iya, Nah, yang beli Iya, domain iya. itu semua pada lapor pajak. Si Budi Raharjonya nggak pernah dilihat ada dia laporannya karena dia nggak pernah tahu juga, dia nggak pernah Karena terima ceritanya waktu uangnya. itu kan bagi hasil. Iya. Karena bagi hasil satu yang nama, satu lagi yang pengelolaan. Betul. Nah, yang mengelolanya Abji kebetulan kan pada Betul. saat itu. Nah, semua pembayaran terima dari ke Abji, nah itu tinggal bagi hasil ke Budi Raharjo. Betul. Harusnya sebelum dibagi hasil adalah pajak ini disetorkan. Betul. Ya kan, ini jadi nggak disetorkan kan? Enggak. Makanya Enggak. ke detek. Di belakang Iya. juga masih kena PPN lagi. Iya. Iya, itu Iya, pajaknya. kena. Jadi akhirnya dia kena. Jadi waktu aku jadi ketum, aku beresin perpajakannya, bantuin Mas Budi lah untuk supaya rapi, dan akhirnya Mas Budi nggak kena denda sama sekali, nggak kena denda, nggak itu STP-nya juga dia nggak, surat tagihan pajaknya hilang gitu, hapus. Ini hikmah karena Evi itu ternyata memang basicnya Oh iya ilmunya memang. di bidang pajak. Betul, berarti- betul. S1-nya ya sama. Iya, berarti Jadi Abji ujian beruntung. S3-nya Evi di Abji. Di Abji. tapi Abji juga beruntung. Bukan orang teknis. Coba orang teknis gak bisa nyelesain itu tadi. Kalau kita ini udah pasti jeblos. Larinya pasti juara ya. larinya ke RFC. Larinya ke RFC. Iya, kita kan bisanya RFC. Komen doang maksudnya. Komen doang maksudnya. Oh. Enggak lah, itu semua udah jalannya ya kalau dipikir-pikir gitu. Dan Tapi itu tadi Ber- insiden itu kemudian akhirnya berlanjut
dengan Bukan insiden itu, evolusi dari Ah, pajak evolusi tadi. ya. Kejadian-kejadian itu terus akhirnya pindah. mendorong akhirnya beralihnya pengelolaan domain dari Perorangan. IDD, perorangan yang kerja Nggak ada sama dengan ini, ABI. Mm-mm. Kemudian akhirnya diserahkan ke Kominfo ya. Iya, jadi kan itu barengan tuh, itu semua terjadi 17 Agustus juga tuh ribut-ribut itu. Jadi salah satu penyelesaian adalah, nah sekarang semua buang-buang badan gitu. Maksudnya buang badannya gini, ya harusnya kamu aja jadi kalau gitu yang ngambil. Yang sadar bilang udah pokoknya ini, karena justru ada tagihan pajak itu segala macam, jadi orang nggak berani pegang kan. Maksudnya nama domain itu siapa yang berani pegang, siapa yang berani jalankan. Akhirnya diserahkan ke pemerintah, tapi waktu itu masa transisinya ke FTI dulu. Teddy Soekardi waktu itu ketua FTI. Teddy, ya. Jadi FTI yang mewakili komunitas adalah FTI, terus Kominfo ya pemerintah gitu. Jadi FTI dan pemerintah kemudian harus mencarikan solusi, karena nggak bisa abji terlalu ribut waktu itu dan terlalu panas bolanya. Terlalu berisik lah. Iya. Sama iya. dong kayak sekarang. Iya. Yang ngincer juga banyak tuh yang ituin abji. Nah, sekjen dari FTI itu adalah ketumnya Abji. Jadi saya waktu itu adalah sekjennya FTI. Makanya diserahkanlah kepada FTI itu, Abji ikut mengawal. Nah, pada saat masa penggodokan itu ditentukan nanti harga jualnya berapa, harga gimana itu ditentukan dengan Kominfo. Setelah itu dibuatlah akta. Nah, supaya sejarah ini nggak akan pernah lupa gitu, maka Abji dalam pembentukannya Pandi kemudian menyerahkan atau menyertakan modal 50 juta rupiah. Abji Abji menyatakan modal 50 juta untuk dalam pendirian Pandi. Nah, karena yang namanya pendirian perkumpulan itu tidak nama organisasi, maka pengurus-pengurus Abji saat itu adalah menjadi pendiri dari Pandi, termasuk si Teddy Soekardinya sendiri sebagai ketua FTI-nya ada di dalam. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh. Terus kemudian dari pemerintah ada Pak Nil, ada Bu Loli, itu ada di dalam. Nah, dari Abji ada saya, kemudian ada John Sihar, ada pokoknya banyak deh ya. Itu ada di dalam. Bedanya setelah diserahkan penuh gitu dan kita gitu, jadi kita tuh artinya sebagai pendiri itu mengawal terbentuknya organisasi Pandi yang jelas. Benar Mbak. Di antara semuanya pendiri itu ada Pak Budi Raja nggak? Pak Budi Raharjo enggak. Malah kebalik ya? Enggak, tapi beliau udah ditanya. Jadi Ya. bukan kita mau melupakan dia sama sekali, enggak sama sekali malahan. Tapi Mas Budi yang memberikan, Mas Budi juga kalau nggak salah memberikan surat merelakan untuk ini dikelola komunitas. Jadi dia begitu berbesar jiwanya. Jadi dia benar-benar orang yang betul-betul dia nggak untuk dirinya sendiri lah. Budi Raharjo itu. Jadi itu diserahkan. Nah, setelah periode kepengurusan Pandi itu berjalan dengan baik, maka Teddy Soekardi mengundurkan diri sebagai pendiri. Karena fungsi pendiri adalah hanya ingin mendirikan dan mengawal. Bukannya pada waktu itu sempat dikelola oleh Kominfo dulu ya? Memang kan dikelola bareng dulu. Mas, itu sebentar ya. itu, sebentar. Jadi dikelolanya bareng ya? bareng dulu email, FTI sama Kominfo kelola bareng sambil membentuk organisasi Pandi yang jelas. Oh, jadi waktu itu FTI sempat ikut mengelola. Oh iya, Teddy Soekardi kan mewakili FTI, iya. Itu masih pakai resource-nya Pak Budi kalau nggak salah, skrip-skripnya dia masih Iya. program-program masih. Bener. Jadi Enggak, peranan sudah diperbarui kan warisan dari yang PPND zamannya Pak Budi kan setelah ID ini kan sempat jadi PPND kan. PPND terus kemudian diserahkan ke Kominfo. Nah, itu memang legasinya menggunakan aplikasi-aplikasi bawaan. Tapi kemudian setelah di Kominfo itu diganti Iya, oleh betul. aplikasinya Kominfo. betul. Tapi kan sempat pakai. Pakai sambil pakai. Jadi itu cikal bakal aplikasi untuk registrar, Registrar, iya. ya registrar Iya, itu iya. pakai yang dari PPND-nya Pak Budi itu. Betul. Iya, betul. Betul. Jadi setelah organisasi itu benar-benar terbentuk dan kelihatan jalan,
Pak Teddy Soekardi kemudian mengundurkan diri sebagai pendiri. Setelah itu diikuti oleh saya mengundurkan diri sebagai pendiri gitu. Tapi abis setelah itu nggak ada yang mau ikutin lagi kan, Pak? Nggak, sebenarnya Iya nah, benar. ini menyambung pertanyaannya bosan. Ini menyambung pertanyaannya bosan. Itu benar, itu Harusnya benar. tugas dan fungsi para pendiri itu adalah Nah, hanya mendirikan, sampai mendirikan. sampai menjalankan mendirikan kepada yang yang berikutnya yang jalan kepada organisasi. ya, organisasi. dia Dan udah orang-orang betul. itu sebenarnya ex officio sebenarnya. Hanya Semuanya titip ex officio. nama sebenarnya. Sebenarnya Karena Abji tidak bisa mewakili Abjinya untuk buka Iya. sebagai pembentukan. Iya. Kan ada slogan, kalau udah duduk lupa berdiri. Kalau ini enggak. saya udah berdiri terus. Itu Kalau berdiri. berdiri lupa duduk. Saya Mas, berdiri itu nih. udah banyak yang nggak tahu loh. Merek Nikna itu udah nggak ada ini. Emang udah enggak ada. Masih ada tuh. Hah? Masih ada tuh Bang ya. Balik lagi pertanyaannya. Jadi praktis dari sekian banyak pendiri Mhm. itu maksudnya Pandi ini ya. Heeh. Kalau itu baru Evi sama Kayaknya baru kita berdua deh. ya karena kami kan 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu kan sempat wawancara beliau. Oh oke. Pak Oke, Tes juga. dan dia bercerita hal yang sama dengan Evi yang sampaikan bahwa waktu itu diminta tolong untuk mengelola dulu Betul. bersama Evi. Dia sebut Betul. sama Evi sebut waktu itu sama Bu Evi katanya kita mengelola Heeh. bersama Kominfo sebelum Bu Loli. akhirnya kita mendirikan Ya, betul. Pandi. Betul. Gitu. Kemudian beliau dijadikan ketua. Betul. yang pertama. Untuk transisi untuk sampai organisasinya terbentuk. Iya. Dan sistemnya ready. Mm-mm. Memang beliau menyatakan bahwa dia mengundurkan diri karena memang sudah menurut dia sudah cukup. Betul. Gitu. Sudah cukup untuk dia di situ agar diganti dengan generasi yang lebih Regenerasi, pantas. maksudnya Pantas kayak menurut Abji. dia, generasi yang lebih pantas. Jadi cerita soal ini terkonfirmasi ya dengan Iya, dengan dengan narasumber. Nah, Berikutnya. dengan ini terkonfirmasi bahwa memang benar seperti itu. Betul. Cuman Pak Teddy kok boleh manggil Bu ya? Enggak. Oh iya kan nggak enak waktu Oh, itu. waktu Jadi itu. manggilnya Bu. Kalau kita emang agak-agak lain. Jauh soalnya. Nggak boleh ngambil Bu. Iya lo nggak boleh lo. Ini gua ada pertanyaan buat lo. Lu kan lahir tahun 95. Kok tahu sih cerita ini? Nonton YouTube ya lu ya. Kasihan ya. Lahirnya disebut tahun Kebetulan dulu emang untung jadi office boy emang. Oh. Ya, jadi kalau office boy itu disuruh-suruh kemana-mana tuh nurut ya gitu kan. Jadi Jadi tahu. begitu itu. lahir, Iya. begitu lahir lu udah jadi ISP gitu. Belum, jadi waktu itu apa ya sempat kenal pasannya itu ya pertama kali ya pas itu nungguin online visetnya internet di cyber bukan di Bukan di Telkom gedung ini. Telkom. Gedung Ah, Telkom. gedung Telkom. Tuh malam aja bergadang, dia mondar mandir, siap nunggu ini interkoneksi satelit dulu lama ya itu. Terus yang kedua yang masalah yang tadi kenapa tahu yang kabel cut, Pak Wahyu kontak saya minta bantuin buat restorasi sedikit lah. Itu. Tapi dibantu sama yang lain waktu itu ada Itu yang soal kabel visa, yang Kabel soal putus. bukan yang soal masang visa tadi itu. Itu kan yang dipakai oleh K12 itu ya. Iya. Iya. Ya, Waktu yang itu waktu di ada Gatsu Iya. ya, di Gatsu ya. itu ngerasain 2 mega. Iya. But 2 Maksudnya, mega zaman dulu. maksudnya 2 mega dipakai oleh 12. 12, iya. Dampak Krismon bukan? Iya. Tapi malam kenceng enggak ada yang pakai. Iya. Ya zaman itu 2 mega itu udah Oh. Super wah, Oh mewah. iya iya. 1 mega harganya 64 berapa KBPS? waktu itu? 1 mega berapa harganya? Enggak ada yang mampu 1 mega. 8.000 8.000 USD. Ya, Gua masih 8.000 ngerasain USD 8.000. ya. 8.000 USD. Oh enggak, gua pernah masih ngerasain itu 15.000 USD. 1 mega. 1 mega dari Indosat. Itu udah pakai kabel yang San Jose. Itu kabel. ya? Kabel. Bukan satelit ya? Bukan. Nah, yang satelit masih Kabel. ada. Kabel. Kabel Kalau itu. satelit 8.000-an. Iya. Ya, 15.000. Itu kabel. Begitu kena Krismon, udah langsung ganti visat yang TDM itu. Dari 2 mega jadi cuma 64. Itu pun 64 KBPS ya. itu pingnya juga keriting. Jangan sampai ngeping. Jadi portingnya itu dimatiin. Zaman itu PDF udah ada belum sih? Udah. Download PDF. Ya Bisa wassalam. Wassalam ya. Saya biasanya seharian di situ. Nih nungguin kan. Dulu, Oh, Bukannya nungguin. karena lama pelan-pelan gitu, putus dulu. Iya, nanti nyambung lagi deret gitu. Belum ada risum. Pada waktu itu belum ada resume. Jadi Jadi ada jasa
Ya. Iya. Ada Download. kita download. Tengah malam kan. Gua ingat teknologi Tengah malam. transfer risam itu FTP bisa risam itu ya FTP. setelah 98 itu. Terus kemudian ini apa namanya pada waktu itu penyebaran itu menggunakan animated GIF, Pak. Oh, animated GIF. Masih GIF. Pixelite, tapi pixelite. Pixelite. Iya, GIF. Oh. Nah, kenapa tahu yang domain? Ah. Itu gara-gara bos gua Oh. yang ACID Oh, ACD. Sip. si itu Oh. Bob. Sebenarnya Si Iya. Bombardier. Iya. Bombardier. Kembali ke laptop. Balik lihat. coba. Oke, ya. Oke. Masa Abji sampai 2009. 9. Oh, ini tersebut satu nama loh, Bombardier ya. Karena